Halo sedulurku kabeh, piye kabar sampean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kawula Mbah Naswa dalam program SHTI. Setiap hari tambah ilmu. SHTI setiap hari tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas kaitannya 5 ciri orang bodoh dalam agama Islam. Apa saja ciri-cirinya perlu kita ketahui supaya kita dan jenengan semua tidak bodoh. Apa itu? Yang pertama yaitu sifat sombong. Orang yang bodoh dalam agama Islam yang pertama itu mempunyai sifat sombong, merasa paling tinggi, merasa paling benar, merasa paling pinter, paling baik dan yang lain-lain. Sifat merasa itu loh. Karena orang yang sombong hakikatnya itu melihat orang lain paling rendah, paling jelek, paling di bawahnya dia. Ini perlu dihindari karena hakikatnya sifat sombong itu hanya ada pada iblis, seperti dalam Al-Qur'an fasajadu illa iblis. Ketika iblis dan malaikat disuruh oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis tidak mau, malaikat mau. Ya karena merasa Nabi Adam itu lebih rendah, lebih jelek dan lebih pokoknya di bawahnya iblis. Makanya sifat sombong pada seseorang itu menunjukkan dia itu bodoh. Yang kedua, 5 ciri orang bodoh dalam agama Islam yaitu orang yang banyak bicara atau orang yang banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, ada problem ya. Yang pertama, sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit seakan-akan paham, lalu mengoreksi orang lain dan yang lain-lain. Nanti orang lain akan menilai pada orang yang banyak bicara yaitu sok kuminter, sok yang paling benar. Satu itu. 2, orang yang banyak bicara yang tidak ada manfaatnya itu kebanyakan nanti vibrasi kepada orang lain, merasa males, merasa sok ogah-ogahan karena terlalu banyak bicara, wabil khusus yang tidak ada manfaatnya. Itu nanti vibrasi kepada orang lain malesi, seakan-akan komunikasi tidak terbangun. Dia yang mendominasi, dia yang paling banyak. Padahal komunikasi itu satu dengan satu harus bergantian. Dan hakikatnya orang yang banyak bicara kaitannya sok pinter dan yang malesi tadi, banyak bicara tidak ada manfaatnya, itu hakikatnya bodoh. Karena tidak tahu prinsip ini, saya berbicara ada manfaatnya atau enggak. Kalau enggak gitu saya harus diam. Prinsipnya 2. Kalau ingin baik, berbicaralah banyak yang ada manfaatnya. Kalau enggak gitu diam. Insya Allah kita tidak termasuk kategori orang yang bodoh. Yang ketiga, ciri orang bodoh dalam agama Islam yaitu orang yang melarang orang lain untuk berbuat jelek tapi dia melakukan. Melarang orang lain berbuat jelek tapi dia melakukan, atau istilahnya zarkoni, ngei saran ora iso nglakoni. Kamu jangan gini, kamu jangan gini, kamu jangan gini. Lalu dia melakukan gini. Lah itu hakikatnya juga orang bodoh. Lalu yang keempat, ciri orang bodoh dalam agama Islam yaitu orang yang tidak menghargai waktu. Perlu kita pahami, sadari, waktu itu sekarang itu terasa cepat. Loh, kemarin setelah puasa, ini mau sebentar lagi puasa. Oh, ini kok saya seakan-akan umurnya tambah tua. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak hati-hati, waktu akan terbuang sia-sia. Ini bisa menyebabkan orang-orang menyesal dalam keadaan yang sudah berlalu tanpa ada manfaatnya, tanpa ada artinya dalam kehidupan. Yang kelima, ciri orang bodoh dalam agama Islam yaitu orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Sedikit-sedikit emosi, ngamuk dan yang lain-lain. Guyonan, kejeroan sidik, ngamuk. Serius, forum diskusi, ngamuk lagi. Ini hakikatnya orang yang
bodoh. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan emosi. Orang yang sering emosi hakikatnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang sering emosi hakikatnya orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kaitannya orang sombong, banyak bicara, melarang orang lain berbuat buruk tapi dia melakukan. Orang yang tidak menghargai waktu, tidak bisa mengendalikan emosi, itu solusinya cuma satu. Fokuslah mencari ilmu, fokuslah untuk mengamalkan ilmu, fokuslah untuk memungkinkan untuk membagi ilmu. Lalu yang kedua, fokuslah kepada orang-orang yang baik dalam kepositifan. Insya Allah kaitannya 5 ciri ini tidak ada pada diri kita dan panjenengan semua. Karena bodoh itu orang yang tidak tahu alias tidak mempunyai ilmu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dibantu like, berkomentar. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar. Dari mana atau pertanyaannya apa. Semoga video ini menjadi amal jariah saya, bermanfaat untuk jenengan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.